hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabotase aja ini belum. Ketua DKM yang saya hormati, pengurus masjid yang saya sayangi, guru saya, ya beliau ini guru saya kenalkan, masya Allah, rahmatnya, masya Allah, yang terus konsisten, dua-duanya nggak apa-apa, yang terus konsisten dalam perjuangan, masya Allah, menegakkan kalimatullah, meluruskan akidah-akidah yang mencong-mencong. Yang hari ini kita bicara soal Syiah laknatullah yang mengancam NKRI, ya, yang dimana ada Syiah maka di situ ada kerusuhan. Lihatlah negara-negara yang hadir Syiah jalannya, maka negara itu akan terpecah belah. Sebagaimana yang terjadi di Yaman, di Suriah, di mana lagi? Iran, Irak, bahkan hampir seluruh negara-negara di mana ada Syiah, terutama Suriah sekarang, maka disitulah terpecah belah. Karena memang dalam ajarannya menghalalkan darahnya selain daripada orangnya, yaitu menghalalkan darah daripada orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya punya data semua lengkap yang mungkin hari ini tidak saya sampaikan, tapi hubungannya hari ini adalah sehubungan kita dengan sudah selesainya. Jazakumullah, masya Allah, kopi Vietnam. Naon ay? Woi. Ngopi belum? Jam-jam baik. Jadi nggak konsen saya. Tujuannya kita buat ini adalah tetap bersatu gitu loh. Apalagi kita baru saja melakukan pilgub, udah selesai, nggak usah lagi dibicarakan. Ya, antum sudah jadi pemenang, karena antum ikut pilih, antum pemenang. Siapapun yang duduk nanti sebagai kursi gubernur, mas sabodok daing, preketek sabodok daing, mas sabodok. Antum sudah jadi pemenang. Kenapa? Karena antum memilih yang hak sesuai dengan hati nurani. Selesai, udah. Fokus kita nanti 2019, ya nanti sebentar lagi. Belum, masya Allah. Udah, sangat aja saya ada. Ini. Ya, hari ini topiknya itu. Jadi tolong kepada para yang hadir sekarang, jangan ada prasangka buruk, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada prasangka buruk di antara kita, bahwa hari ini kita bicara demi persatuan dan kesatuan, kita bicara demi bersatunya dan tidak lagi terpecah belah oleh apapun. Jadi tolong kepada para intel yang hadir, ada intel yang hadir, gak bakal ngaku intel. Kepada para intel yang hadir, tolong catat baik-baik bahwa kami adalah bagian dari Anda bagian dari kami. Saya saudara Anda saudara kami, kita sama demi tetap persatuan dan kesatuan yang tak terpecahkan, insya Allah. Kepada para polisi yang hadir, ada? Ya, kepada para pejabat yang hadir, yang saya hormati semua, insya Allah kita niat satu, Indonesia tetap jaya untuk anak cucu seterusnya dan tidak bisa diganggu apalagi banyak gangguan komunis, ya demokrasi rasa komunis, tahu nggak lo capek? Tahu nggak? Demokrasi rasa komunis ada, tar belakangan. Diganggu dengan komunis, diganggu dengan gerakan separatis, diganggu dengan apapun banyak, dan salah satu gangguan untuk NKRI adalah Syiah. Salah satu
gangguan untuk NKRI adalah Syiah. Lalu bagaimana caranya? Ini karena waktu yang disediakan buat saya cuma 10 menit, maka saya akan sampaikan dengan waktu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kamu lebih cinta sahabat Nabi atau keluarga Nabi sebenarnya? Lebih cinta siapa? Sahabat. Memang sahabat Nabi disebut dalam sholat. Coba Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Abu Bakar wa ala Umar wa ala Utsman wa ala Ali. Salah sholatnya? Nggak sah. Tapi kau harus sebut keluarga Nabi toh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bagaimana kau lebih cinta sahabat Nabi? Adakah dalam Al-Quran yang menjamin Allah mensucikan sahabat Nabi? Tidak ada. Yang ada Allah mensucikan keluarga Nabi. Lebih cinta mana? Mulai kan? Mulai kan? Inilah caranya 10 menit jadi Syiah. Pertama dibandingkan dulu. Ini metodenya saudara. Ini metodenya. Dibandingkan terus. Coba saja dalam salat kau sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Abu Bakar fil alamin innaka Hamidum Majid. Gak sah salatmu. Coba aja kau sebut. Berarti jauh perbandingannya antara sahabat dengan keluarga. Yang dijamin oleh Allah itu suci sesuci-sucinya itu keluarga, bukan sahabat. Dan kenapa sahabat? Kau bilang, perhatikan, Ibrahim itu melanjutkan risalahnya kepada siapa? Ismail dan Ishak. Ismail, Ishak dilanjutkan risalahnya oleh siapa? Yakub. Yakub dilanjutkan risalahnya oleh siapa? Yusuf. Selalu begitu. Daud dilanjutkan risalahnya oleh siapa? Sulaiman. Zakaria dilanjutkan risalahnya oleh siapa? Yahya. Yang dilanjutkan risalahnya oleh siapa? Isa. Selalu begitu. Maka Nabi Muhammad dilanjutkan risalahnya oleh siapa? Ali dong, keponakannya. Kenapa Abu Bakar? Mulai. Syiah lu. Saudara, inilah cara-caranya. Dimulai dengan membanding-bandingkan. Bahkan lalu keluarlah hadis Nabi tentang apa? Tentang mulianya keluarga. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW mengangkat tangan Ali dan berkata, "Man kuntu maula, fahadzal Ali maula." Siapa yang jadikan aku jadi pemimpin? Menurut pengertian mereka, maka Ali juga adalah pemimpin. Dan terus akhirnya, bahkan akhirnya pada waktu ditanya lagi, siapa yang menyelenggarakan jenazah Nabi? Abu Bakar. Siapa yang memandikan Nabi? Umar. Siapa yang mengkafani Nabi? Utsman. Kemana mereka? Kenapa Nabi dimandikan, dikafankan, dikuburkan, disolatkan oleh Ali bin Abi Thalib saja? Kemana yang lain? Mulai dihembuskan. Jangan ada yang keluar ruangan ini sampai selesai. Karena kalau antum keluar sekarang, Syiah jadi lo benar-benar ya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, inilah cara-cara mereka. Standar saya sudah menyaksikan bagaimana Syiah di Suriah, bagaimana Syiah di Iran, bagaimana Syiah di Saudi, bagaimana Syiah di Yaman, bagaimana Syiah di Oman, bagaimana Syiah di Bahrain, bagaimana Syiah cara-caranya standar. Inilah cara-cara mereka. Mereka menyudutkan sahabat Nabi berdasarkan hadis-hadis sahih yang dipelintir sedemikian rupa. Ini cara standar mereka. Maka dalam waktu 10 menit ini mari kita bantah. Caranya gampang.
Caranya mudah sekali. Dari mana kita bantah pertama? Tentang kemuliaan sahabat Nabi. Bagaimana dengan hadis Nabi yang bersabda, demi Allah, Nabi sampai bersumpah, umatku yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dengan sabda Nabi tentang Umar bin Khattab, inna syaitanu la yafiru min dili Umar wa masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Bagaimana Nabi memberikan dua putrinya kepada Zunnurain, Utsman bin Affan. Bagaimana Nabi mengatakan kepada Thalha dan Zubair, orang yang menjadi penghuni surga, pemuda-pemuda surga. Bagaimana Allah memuji para sahabat dengan mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Bagaimana semua itu? 4 kali Allah menyebut Abu Bakar Siddiq dalam Al-Qur'an, walaupun tidak nama, tapi selalu disebut dengan sahabatnya yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq. Bagaimana Ali bin Abi Thalib menghormati Abu Bakar Siddiq? Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang menguburkan jenazah Abu Bakar Siddiq? Bagaimana Ali yang menguburkan jenazah Umar dan mendoakan Umar dan Ali di pusaranya? Sahih semua. Bagaimana cintanya Ali bin Abi Thalib yang menamakan anak-anaknya Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, anak-anak Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana dengan hadis man kuntu maula faza Ali maula? Semata-mata itu adalah bukan dalam hal pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Semata-mata itu adalah tentang, jadi begini, Rasulullah itu kalau ada keributan antar sahabat atau beda pendapat, tak akan memuliakan yang satu dan merendahkan yang lain. Pernah dalam satu perkumpulan ada satu orang, kamu lagi di saatnya kamu ya, dia kentut. Ada kentut duhut gitu loh. Lalu batal kan? Tapi nggak tahu siapa, hanya tercium aromanya. Coba bagaimana cara Nabi memuliakan orang ini supaya nggak malu? Indah sekali caranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya memperbaharui wudhu itu sunnah. Semua orang diri. Yang dia bilang apa? Selamat gue. Itu kan? Itu cara Nabi. Bagaimana Nabi mendamaikan antara Abu Bakar dan Umar berselisih paham soal beberapa masalah. Nabi nggak mengatakan, Umar kamu salah, enggak. Abu Bakar kamu benar, enggak. Nabi hanya berkhutbah, amma ba'du, ketahuilah iman satu kota Madinah ini apabila ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Di situ Abu Bakar, Umar tahu kualitas daripada Abu Bakar Siddiq. Sehingga Umar mendatangi Abu Bakar dan meminta maaf. Begitu cara Nabi mendamaikan antara sahabat. Maka khusus tentang hadis tadi harus dicari asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya itu adalah pada Haji Wada. Pada Haji Wada ada sebuah tempat yang namanya Ghadir Qum. Di sanalah Nabi itu titik temu dan titik pisah. Maka ketika di Ghadir Qum terdengar ada pemberontakan di Yaman. Maka Nabi menyuruh Ali pergi ke Yaman saja untuk membereskan pemberontakan di sana. Ternyata pemberontakan di sana sehari beres. Maka Ali bin Abi Thalib langsung menyusul Nabi ke Mekah untuk ikut Haji Wada. Di tengah perjalanan, Ali bin Abi Thalib kemudian berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari, kau urus semuanya ini. Aku serahkan amanah ini. Maka Ali menyusul Nabi. Di tengah perjalanan ternyata tersusul oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maka Ali marah kepada Abu Musa dengan mengatakan, ini baju siapa? Ini ontak siapa? Artinya apa? Itu harus dibagi oleh Nabi. Abu Musa berkata, saya nggak milikin. Ini hanya kita pakai karena musim dingin. Dan kita pakai ontak daripada jalan kaki jauh. Nggak boleh. Ini ghanimah, kata Ali bin Abi Thalib. Nggak boleh digunakan kecuali atas izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gambarnya itu ya. Nggak boleh kata Ali bin Abi Thalib. Ini hadis ini adalah paling jitu dalam mensyiahkan orang Sunni. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dimusuhi oleh Ahlul Madinah. Karena yang berangkat ke Yaman itu Ahlul Madinah. Dimusuhi.
Maka ketika berjumpa dengan Nabi, Abu Musa mengadu, Ali begini. Nabi diam. Nabi nggak mendamaikan dulu. Padahal itu di kota Mekah. Kalau itu legitimasi Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, mestinya Nabi akan di Mekah dong. Di antara semua orang Islam pada masa itu. Kalau aku wafat, Ali yang ganti, begitu dong. Betul? Tapi ketika semuanya pulang, sampai di Ghadir Qum, yang orang Irak pulang ke Irak, yang orang Yaman pulang ke Yaman, yang orang Taif pulang ke Taif, yang orang Suriah pulang ke Suriah, ya Syam kalau sekarang, kalau dulu pulang semua, tinggal Ahlul Madinah. Baru Nabi mendamaikan. Cara Nabi mendamaikan persis. Nabi menyelamatkan muka yang kentut, Nabi mendamaikan Abu Bakar sama Umar, Nabi mendamaikan antara yang lain, sahabat-sahabat. Selalu begitu caranya. Nabi nggak akan menjatuhkan yang satu dan meninggikan yang lain. Nabi berkata, kalau kalian menjadikan aku maula, Ali juga dong. Artinya kan Nabi sudah menunjuk Ali sebagai pemimpin panglima pada waktu ke Yaman, maka hormatilah Ali. Begitu maksudnya. Dan Abu Musa pun minta maaf kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi itu bukan urusan legitimasi pengangkatan pemimpin, itu urusan mendamaikan antara Ali dan Ahlul Madinah. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada hujah yang kuat sedikit pun, apalagi membandingkan antara antara keluarga Nabi Ahlul Bait dengan sahabat. Kita cinta Ahlul Bait, kita cinta sahabat Nabi. Ya, tak bisa dipisahkan, tak bisa dibedakan, dan tak bisa dipecah belah antara sahabat dengan Ahlul Bait. Demikian pula hadis-hadis yang tadi, nggak ada yang merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Nabi Muhammad memuliakan Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Nabi Muhammad memuliakan Umar bin Khattab sebagai tabligh. Nabi Muhammad memuliakan Utsman sebagai amanah. Nabi Muhammad memuliakan Ali sebagai fatanah. Inilah sifat-sifat daripada sahabat yang terangkum dalam sifat Nabi. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Siddiq ada pada Abu Bakar, tabligh ada pada Umar, amanah ada pada Utsman, dan fatanah ada pada Ali. Semua sahabat mulia. Maka sahabatku sekalian, jangan pernah terkecoh dengan apa yang dilakukan Syiah laknatullah. Mereka memaki. Saya punya sendal di rumah, tulisannya Abu Bakar, dari orang Syiah dikirim ke rumah. Sendal itu tulisannya Abu Bakar. Jadi sengaja untuk menginjak-injak Abu Bakar. Banyak sekali saya salah bawa itu flash disk. Maaf, salah bawa flash disk, mestinya ditayangkan. Berbagai macam. Intinya adalah sebagai kesimpulan saja. Orang Syiah yang hadir, udah pasti di antara mereka ini ada, di antara antum ini ada. Orang Syiah yang hadir, kami doakan antum agar tak ada kebencian. Dan kalau antum tetap berlaku seperti itu, tolong lu kalau mau Syiah sama keluarga lu aja. Jangan kacaukan Indonesiaku yang tercinta ini dengan cara pandang demikian. Indonesia ahlu sunnah wal jamaah sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Coba siapa pahlawan yang Syiah? Mana ada? Mana ada pahlawan Syiah? Tengku Umar, Cidi Tiro, Cut Nyadin, semua orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang menghormati para sahabat-sahabat Nabi. Coba Sentot Ali Basyah, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu minul habaib. Tuanku Imam Bonjol itu namanya siapa? Muhammad Syahab. Satu fam itu sama Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab. Itu Muhammad Syahab itu. Pangeran Antasari, itu habaib. Sultan Wali Songo, semuanya para habaib. Gak ada yang memaki-maki sahabat-sahabat Nabi. Kok sekarang berani-beraninya kalian? Baru sebentar ngaji maki-maki sahabat Nabi, mengatakan Abu Bakar kafir karena mengambil harta anak yatim. Hei, kurang ajar. Abu Bakar itu tidak mengambil fadak. Fatimah binti Rasulullah SAW, beliau ngadep kepada Abu Bakar Siddiq untuk meminta warisan Nabi. Jawaban Abu Bakar siapa? Jawaban Abu Bakar bahwa Nabi dan para nabi sekalipun sekalian tidak ada mewariskan semua yang ditinggalkan untuk umat. Dan Abu Bakar tidak zalim.
Abu Bakar Siddiq merawat Ahlul Bait dengan memberikan gaji 100 dinar. Dan bukan cuma keluarga, semua veteran perang Badar, veteran perang Uhud digaji oleh Abu Bakar Siddiq masing-masing 100 dinar. Jadi dirawat gitu loh, bukan dihinakan. Kalau Ali bin Abi Thalib yang menyelenggarakan jenazah Nabi, karena memang dalam kaifiat jenazah yang memandikan itu keluarga, bukan sahabat. Jadi ini apa ya? Sebuah argumentasi konyol yang mudah sangat untuk dipatahkan. Mana mungkin seluruh sahabat Nabi memandikan Nabi? Kalau seluruh sahabat Nabi, pada waktu Nabi wafat, jumlah sahabat Nabi 124.000. Kalau masing-masing memandikan, Nabi selesai dimandikan 18 bulan 9 hari. Yang mandikan jelas keluarga, bukan Abu Bakar tidak memandikan. Abu Bakar yang menutup mata Nabi SAW sambil menangis terseduh, sambil saya nantilah ya, di akhir saja. Jadi teman-teman sekalian, wahai Anda yang masih berpaham Syiah, sadarlah, negeri ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri dengan mayoritas berpenduduk Islam, dan Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan coba-coba mensyiahkan orang Sunni di bumi Sunni ini. Sekali lagi, jangan coba-coba, karena Anda namanya bunuh diri nanti. Wahai para aparat yang hadir, para intel yang hadir, yuk sama-sama kita jaga NKRI dari jahatnya Syiah. Kalau mau tahu ajaran Syiah jahatnya seperti apa, kenapa beda akidahnya kepada kita, bagaimana syahadatnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara zakatnya, puasanya, hajinya, bagaimana rukun imannya, mari kita dengarkan kepada yang punya ilmunya. Saya mah provokator. Kita dengarkan yang punya ilmunya. Buktinya, coba kalau tak percaya, search di Google 20 Ustadz Radikal. Saya ranking 12. Saya coba menelusuri kenapa saya disebut radikal. Saya menghormati Presiden Jokowi. Saya mencegah orang-orang dengan cara menghormati Presiden Jokowi dan para pemilihnya, supaya tetap menghormati beliau. Saya yang dalam ceramahnya selalu menyebut orang-orang Kristen itu saudara-saudara sebangsa tanah air, yang mesti dijaga dan mesti dilindungi. Bahkan sesuai amanah Nabi, lindungi mereka. Sebagai mayoritas orang Islam, melindungi minoritas. Saya sering berkata, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu, saudara-saudara kita. Kenapa tetap dibilang radikal? Ternyata gara-gara saya bernyanyi 2019 ganti presiden, gara-gara itu ternyata. Mari kita serahkan kepada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم لكله أهل الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Wa qala fi ayatin ukhra la tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Dia Allah satu-satunya Tuhan yang berhak menetap peradaban manusia. Dia Allah yang menetapkan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Islam sebagai cara dan kasih sayang Allah menjaga manusia agar ada dalam makom yang mulia. Dan Islam yang Allah turunkan pada kita disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul alaihi salam, yang telah mengisyaratkan kepada kita kalau beliau risalahnya akan dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku ahlul baitnya. Oleh demikian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mendapati bersama para sahabat, mendapati Rasulullah berada dalam kesedihan yang luar biasa. Beliau menangis dengan wajah yang penuh kesedihan mendalam. Sehingga mereka mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna nara syai'an min wajhika, syai'an lan narda. Nakahu. Famadha bikum ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat sesuatu yang tidak kami sukai dari wajah Anda. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ahlul baiti, ihtarallahu lana al-akhirah wa laysa lana ad-dunya." Kami ahlul bait, Allah memberikan untuk kami akhirat dan Allah tidak memberikan kami dunia. Wa inna ahlul baiti sayusibuhum bala'un azimun, dan sesungguhnya kami ahlul bait akan ditimpa oleh petaka dan ujian yang sangat besar. Salah satu fitnah yang menimpa keluarga beliau, Rasulullah sebutkan, ya, fitnahnya taji'u min tahta qadamai ar-rajul yazumu annahu min ahli baiti fa innahu laysa min ahli baiti in ahli baiti alladziina yattaquna billahi azza wa jalla. Sesungguhnya salah satu fitnah yang akan menimpa umatku dan keluargaku berasal dari kaki seorang laki-laki yang mengaku ahlul baitku padahal dia bukan ahlul baitku. Sesungguhnya ahlul baitku adalah orang yang bertakwa pada Allah. Artinya di zaman kita ada orang atau kelompok golongan yang mengaku ahlul bait padahal mereka bukan ahlul bait. Siapa? Syiah. Ya, jadi orang yang mengaku ahlul bait kesiangan. Subhanallah, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dipertemukan dengan guru saya. Ini adalah guru saya satu yang paling berjasa. Beginilah beliau. Baik, merupakan sebuah karunia dan kenikmatan luar biasa. Ya, saya latih. Baik, ini ada Panglima kita, Ustaz Abdul Hadi. Panglima Jundullah, insyaallah. Allahu Akbar. Yang saya hormati Ketua DKM dan jajarannya Masjid Al-Buah yang berhormat Allah. Saya doakan mudah-mudahan masjid ini selalu berkah dengan kehadiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Mudah-mudahan masjid ini selalu digembirakan dengan Islamnya rahmatan lil alamin, insyaallah. Dan mudah-mudahan masjid ini dijauhkan dari sempalan-sempalan yang hanya akan memecah belah umat. Amin. Saya yakin setiap kali ada kajian, apalagi temanya Syiah, orang Syiah selalu hadir. Termasuk ketika di Banjaran, di Masjid Sabilun Najah dia hadir memaparkan, Syekh Hasan At-Tuwailibi tidak mengatakan semua Syiah sesat, Syekh Anu tidak mengatakan semua Syiah sesat. Saya tanya dia, menurut Anda Syiah itu Islam apa bukan? Ya, tidak semua Syiah sesat. Satu kata saja, iya atau tidak. Apakah Syiah itu Islam atau bukan? Jawabannya itu Islam atau bukan. Dia tidak mau menjawab Islam atau tidak mau menjawab bukan. Akhirnya saya katakan, Anda Syiah, saya bilang itu. Akhirnya orang-orang pada bangun dan berangkat. Ada pada saat itu Babin Katibmas hadir, Pak Polisi itu belanja saksinya. Mudah-mudahan saat ini pun Bapak Polisi yang menjadi saksi bagi saya, kita akan telanjangi Syiah yang hadir di sini. Silakan. Jika kalian mau mengajukan hujah kepada saya. Baik, mudah-mudahan dia hadir. Juga yang saya hormati dari
aparat kepolisian, mobil tabes dari Polsek hadir atau yang mewakili, kemudian aparatur negara dan pemerintahan setempat. Kita kuatkan komitmen kita untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Betul? Insya Allah kita akan jaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari siapapun, dengan bahkan harus dengan darah dan nyawa kita, karena Allah yang sama. Allahu Akbar. Kita bicara pengalaman sekarang. Kalau kita bicara dalil, orang-orang mungkin akan coba menghujat kita dengan logika mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Tahun 2007 saya ditelepon oleh jamaah. Saat itu saya tujuannya ke barat, ditelepon oleh beliau, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf Ustaz saya ganggu. Tolong selamatkan keluarga saya ya Ustaz. Tolong selamatkan si Neng Ustaz. Bingung saya Ustaz. Ada apa ini tiba-tiba belum jarang-jarang belum berkata begitu, belum berkata demikian. Wah, saya ada kajian ini, saya harus menyelamatkan keluarganya dan harus menyelamatkan si Neng. Yang ini yang bikin saya bingung. Kalau saya harus menyelamatkan si Neng, kumaha jeung nu di imah. Di kemana ke di imah? Ya, dan akhirnya saya telepon yang di Cimahi, maaf saya ada hal penting, saya tidak bisa hadir, saya balik 180 derajat ke Majalaya. Tancapnya saat itu 100 km per jam, pakai motor terus. Kadang-kadang jadi Valentino Rossi hari itu. Saya sampai ke sana, kirain rumahnya kebakaran, kirain rumahnya kebanjiran, ternyata tidak. Lalu saya disuruh duduk, beliau, si bapak telepon saya, istrinya, anaknya yang bersatu di angkatan darat, dan si Neng yang sudah ngais orok. Pas ningali si Neng ngais orok, sudah teh kudu nyelamatkan si Neng. Geus kali ngais orok, berarti terjadi aku dikawinnya. Baik, nah saat itu beliau mengatakan, Ustaz, Neng, Ustaz sudah hadir. Sok demi Allah di hadapan Ustaz, Bapak, si emak, AA, dan semua yang hadir. Kalau memang Neng yakin Syiah itu benar, dakwai kami semua. Demi Allah kalau kata Ustaz Syiah itu benar, Bapak sekeluarga akan menginstruksikan masuk Syiah. Oh, baru hafal saat itu saya. Kalau si Neng yang tadinya aktif di Rohis, aktif di masalahnya itu. Si Neng yang tadinya aktif di Rohis dan di jamaah kajian, masuk Syiah. Namun saat itu si Neng ini hanya mengatakan begini, Ustaz, saya selesaiin satu Ustaz. Ya, si Nengnya bilang begini, si Nengnya, Ustaz, kalau saya bicara Ustaz akan menghujat saya dengan berbagai macam dalil. Ustaz harus dengan Ustaz lagi. Saya tidak akan berkata apapun hari ini. Ustaz tidak akan mendapatkan satu patah kata pun dari keyakinan saya. Ustaz lebih baik dengan Ustaz saya. Oke, kalau begitu. Saya tunggu kabar dari Neng, kasih tahu kalau Ustaznya siap hadir. Itu hari Rabu tuh. Pulanglah saya, tidak ada terjadi sesuatu, tidak ada dialog. Hari Jumat pagi saya ditelepon, Ustaz, insya Allah Ustaz saya akan hadir pada Jumat. Ustaz kami tunggu di tempat kami, di rumah. Jadwal saya fokuskan untuk bertemu dengan mereka. Pada Jumat, saya Jumatan sengaja dekat di Majalaya. Setelah Jumatan saya sudah ada di tempat. Ustaznya belum datang. Tidak lama kemudian Ustaznya datang. Namanya Ustaz. Ya, beliau inilah yang mensiahkan Majalaya, Ciparai, Sapan, dan Pangalengan. Dari rumah sengaja saya bawa Quran oleh-oleh dari Yaman. Maaf, dari Libanon, Libya, Beirut. Dan kenapa saya bawa itu? Karena di Libanon ada Hasan Nasrullah, pimpinan gerakan Hizbullah, bukan Hizbullah ya, Hizbullah. Hizbul Syaitan. Dan saya bawa hadis oleh-oleh dari Yaman, dari Al-Iman University. Sengaja saya bawa itu karena di Yaman ada Husain Badruddin Al-Houthi yang menghancurkan Yaman. Ustaznya datang, kita baca kaki Ustaz, biar dialog kita efektif. Ini Qurannya, Ustaz bisa lihat. Dan ini hadisnya dari Yaman. Apa jawab dia? Ustaz punten, Quran kita beda, hadis kita beda. Beres tak? Allahu Akbar. Boleh pinjam Qurannya sekarang? Dia bilang Quran kita beda. Ini menguatkan apa yang dikatakan oleh pemimpin spiritual Iran tahun 79.
Tidak ada satupun huruf di dalam Quran kita yang sama dengan Qurannya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Oh, berarti Qurannya beda. Jadi Quran yang selama ini kita yakini, kata dia, beda dengan mereka. Itulah kenapa Al-Gharawi, saya nggak mau mengatakan ayat tua ya, Al-Gharawi saja. Al-Gharawi dia mengatakan, Inna ilaha la ilaha alladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahu alladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ilana. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Satu, Quran kita beda dengan mereka, Tuhan kita juga beda dengan mereka. Masih mau dikatakan bagian dari Islam. Aduh, Ustaz, tambahkan jangan Ustaz. Pulang pergi KUM Iran Jakarta untuk mengkaderisasikan orang para pemudanya. Dan sudah tahu pasti pesawat televisinya ini Metro TV. Baik, benar volumenya. Volumenya tidak keluar. Ini tidak. Dan Syiah. MUI mengimbau agar umat Islam tidak terpecah belah dan menjaga ukhuwah Islamiyah serta tidak melakukan tindak kekerasan terhadap golongan yang berbeda. Saya katakan MUI prinsipnya pertama menyatakan bahwa mazhab Syiah adalah mazhab yang tidak sesat. Itu yang pertama. Karena ada informasi yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa mazhab Syiah adalah mazhab yang sesat. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah adalah dua mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam pertemuan-pertemuan internasional yang dihadiri oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, juga dihadiri oleh ulama-ulama Syiah. Seperti yang terjadi misalnya di Muktamar Alam Islami di Mekah. Saya sendiri menghadiri dan melihat tokoh-tokoh Syiah turut serta di dalam muktamar tersebut. Baik, untuk saya lihatkan tadi saya. Ya, ada fakta. Ya, itu dulu waktu dia menjabat sebagai ketua MUI. Jadi bagaimana mungkin MUI pusat akan mengeluarkan fatwa Syiah? Suatu berkas yang Anas kirimkan, saya hadir saat itu di MUI pusat Jakarta. Kita tagih berkas yang pernah kita kirimkan dan diterima oleh ketua umum MUI pada saat setelah beliau, Kiai Haji Sa'al Mahfudz, Profesor Doktor, sampai beliau wafat 2 tahun kemudian nggak ada jawaban. Saja, betul, saya juga ikut hadir. Sampai kita datang ke Komisi 8 DPR RI, di mana Jalaluddin Rahmat ada di sana. Dan dia pun setengah main karena nggak kuat. Banteng itu tidak kuat keluar dari Komisi 8. Kita bakar habis, kita telanjangnya kita. Bagaimana Bapak? Dan dia katakan itu. Dan saya tanya, apa yang salah dengan Quran ini Ustaz? Apa kata dia? Quran ini sudah ditahrif dan ditangkis oleh para sahabat. Mereka kufur karena tidak amanah, mereka yang mengkhianati amanat Rasulullah SAW. Oh begitu? Boleh saya lihat Quran yang asli? Seperti apa Quran yang asli? Dia mengatakan kalau Quran yang asli itu terdiri dari 17.000 ayat. Dan itu ditulis oleh tangannya Ali bin Abi Thalib. 17.000 ayat. Berapa juz Ustaz? 90 juz Ustaz. Allah. 30 juz saya kapal kena, enggak masalah 80 juz. Ayo, hafal berapa juz? 30 apa juz 30? Juz 30. Ini 3 kali lipat. Lalu bagaimana Quran yang asli? Boleh saya lihat? Oh, masih disembunyikan. Loh, kenapa disembunyikan? Ya kalau tidak disembunyikan nanti kalian Ahlus Sunnah yang akan merubahnya kembali. Oh. Lalu kapan Quran itu akan didatangkan? Nanti menjelang hari kiamat. Begitu ngerti. Sudah 3 kali lipat 90 juz, datangnya nanti menjelang hari kiamat. Irah ngamal kenapa?
Dan bagaimana membangun sebuah keyakinan dengan kitab yang tidak ada? Masuk di akal tidak? Jangankan dengan akidah hati nurani, dengan akal sehat saja tidak bisa kita paham. Dan hadis lain bagaimana dengan hadis ini? Mereka mengatakan, kami berpegang dengan uzrah ahlul bait. Perkataan ahlul bait, persetujuan ahlul bait, pola hidup ahlul bait. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang kita gunakan itu tidak jauh lebih bernilai ketimbang sayap seekor nyamuk. Mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad sampai Ad-Darimi, itu tidak bernilai, masih lebih bernilai sayap seekor nyamuk. Itu kata mereka. Baik, para muslimin yakin kalau ini Quran asli? Ada yang ragu dengan Quran ini? Cung, yang ngacung pasti sih tapi piraku mau nawani ngacung. Ya. Baik, yakin isinya asli? Tidak ada yang perlu diragukan lagi? Apa hukumnya mengkafiri satu ayat dalam Al-Quran ini? Kafir tidak? Apalagi satu Quran dikafir, diingkari, itu sudah kafir. Bagi saya sudah jelas sebetulnya. Ada satu kisah menarik ketika Ahmad Didat diundang untuk debat dengan petinggi-petinggi Syiah. Sangat mau menyebut mereka ulama Syiah. Petinggi-petinggi Syiah ini mengundang Ahmad Didat. Ahmad Didat sengaja datang terlambat. Setelah sampai itu sendalnya dikepit, yang kanan di ketiak kanan, yang kiri di ketiak kiri. Lalu masuk punten. Semua petinggi Syiah itu mentertawakannya. Ya. Ngapaan saya? Apa-apaan Anda? Itu sendal jangan dibawa ke dalam, udah simpan di luar. Loh, kalian tidak tahu ya? Beginilah orang-orang Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Kalau masuk ke pertemuan di zaman Rasulullah SAW, mereka selalu mengepit sendal mereka di zaman itu. Seperti ini. Ah, saya ini ngaco. Mana ada Syiah di zaman Rasulullah? Kata mereka. Beres kalau begitu. Selesai. Jadi dengan logika saja mereka sudah tidak bisa mempertahankan hujah mereka. Lalu bagaimana kalau kita bantah dengan Kang Sehat? Dengan Quran nggak bisa. Dia menolak untuk debat dengan Quran, dialog dengan Quran, dengan hadis pun sama. Oke, dengan tarikh. Bang Ustaz, sejarah kita juga beda. Oh, kalau gitu dengan akal sehat aja gitu. Banyak hal yang saya tidak ungkapkan. Baik, para muslimin yang saya lihatkan. Inilah 10 akidah yang kemudian disusun oleh Ustaz Abdullah. Ini saya alami sendiri. Mereka ungkapkan begitu. Ini ayatnya sudah dibaca tadi. Ini tokoh spiritual Syiah Iran. Secara ideologi, Syiah diciptakan oleh Abdullah bin Sabah. Yahudi menciptakan seorang Yahudi dari Yaman, Abdullah bin Sabah, yang menciptakan sekte Syiah pertama di zaman Ali bin Abi Thalib. Adapun secara politik, tokoh yang diciptakan Yahudi adalah Khomeini. Pura-pura dia mengangkat dan memperjuangkan Islam sampai Dr. Yusuf Qaradawi pun acungkan jempol. Belakangan begitu tahu, ya, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi merasa menyesal telah mengatakan kepada dunia untuk mendukung Khomeini. Belakangan beliau berlepas diri dan mengatakan Khomeini bukan Islam. Ya, ini tokohnya. Apa itu Syiah? Syiah diambil kalau kita lihat di dalam kamus Al-Munawwir halaman 809. Ahmad Warsa Munawwir mengatakan diambil dari kata sya'a yasyu syai'an wa syuyu'an wa syi'an, yang artinya mengikuti, tabi'. Seseorang dikatakan Syiah dengan kata-kata tasyayya'a ar-rajulu, artinya seseorang berakidah Syiah. Tasyayya'a Jalaluddin Ahmad, artinya Jalaluddin Ahmad berakidah Syiah. Ini dalam kitab kamus Al-Munawwir Arab Indonesia. Adalah segi istilah pun sama. Masih di dalam kamus yang sama. Jadi Syiah dari segi istilah adalah kullu man tawalla aliyan wa ahla baitihi. Siapapun yang loyal kepada Ali dan keluarganya, itu disebut Syiah. Itu dari segi istilah. Baik. Untuk kita singkat ya, kita percepat penonton. Nah, kapan Syiah muncul? Ketika terjadi perpecahan antara Ali, Muawiyah, dan Khawarij, saat itu belum ada penyimpangan akidah secara substantif. Yang ada masalah kepemimpinan. Nah, pada saat itulah muncul sekte Syiah yang pertama, Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib. Antaku tahakada wa hakada. Engkaukah ya Abdullah bin Sabah? Ibn Sabah, engkaukah yang mengatakan aku ini Tuhan, dewa, dan kau nabi dan rasulku? Betul, wahai sahabat, wahai Tuhanku, Andalah Tuhan bagi kami, bagi saya.
dan pengikut saya, dan saya siap menjadi nabi Anda. Wailun laka, celaka engkau, wali ummik, dan celaka pula ibumu, ikhlas qawlak, cabut kata-katamu itu. Di penjara 3 hari 3 malam tujuannya agar dinasihati dan bertobat. Makin gila ya. Dikeluarkan 3 hari 3 malam di penjara, setelah dikurangkan ditanya masih seperti itu. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib akan membakarnya hidup-hidup. Ketika akan dibakar, pengikutnya berteriak, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, beginikah balasan Anda kepada kami yang menganggap Anda sebagai pemimpin di sini?" Wah, bahaya ini. Akan timbul perpecahan di tubuh kaum muslimin kalau sampai dibakar. Akhirnya diusir sama Ali. Pergilah dia ke Madain. Nah, di Madain itulah dia menciptakan sekte Syiah pertama, Syiah Sabaiyah, yang mengkafirkan para sahabat. Banyak hal yang dikemukakan para ulama, termasuk tadi yang dibahas tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ada Syiah yang kedua, Syiah Al-Kaisaniyah, yang mereka lebih pro kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Anak tirinya Ali bin Abi Thalib dari istri Abu Bakar, mantan istri Abu Bakar, ditikah oleh Ali sampai dengan Abu Bakar. Kepemimpinan harus jatuh kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Yang ketiga, Syiah Zaidiyah, yang ini orang bilang sama dengan Islam, masih bagian dari Islam, karena tidak ada penyimpangan. Kata mereka, kalau memang tidak ada perbedaan dengan kita, udah sebut saja Ahlussunnah wal Jamaah Muslim. Kenapa harus mengatakan kata-kata Syiah? Bagaimana rahmatullah? Ada Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah. Ini adalah disebut juga Syiah Rafidah. Disebut Rafidah karena mereka menolak Abu Bakar, menolak Utsman, menolak Ali, menolak Quran, menolak hadis, menolak apapun dari Ahlussunnah wal Jamaah. Rafadha yarfadu rafdan, Rafidah pelakunya. Jamannya Rawafid. Syiah Iran. Nah, ini ada 10 akidah Syiah. Yang pertama, mereka meyakini semua sahabat Rasulullah SAW murtad dari agama Islam setelah Rasulullah wafat, kecuali beberapa belas orang saja. Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, mereka tidak murtad, mereka masih Islam, kata mereka. Hanya beberapa belas sahabat saja yang mereka anggap masih Islam. Yang kedua, kaum Syiah berkeyakinan sebagian besar sahabat Nabi telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mereka tidak menjaga Al-Quran yang dipercayakan pada mereka. Tadi dikurangi dan diganti. Salah satu ayat yang kata mereka diganti adalah surat Al-Baqarah. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Ayat itu. Kata mereka ada ayat, ada kata yang dihapuskan. Harusnya bagaimana? وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِي عَلِيٍّ. Nah, kata fi aliyin yang mereka katakan dirubah oleh para sahabat. Dan jika engkau ragu kepada Quran yang kami turunkan kepada hamba kami tentang Ali bin Abi Thalib, maka datangkanlah ayat-ayat yang semisal dengannya. Nah, itu tuduhan mereka. Salah satunya banyak ayat-ayat yang kata mereka dirubah oleh para sahabat. Akibatnya apa? Maka mereka menganggap semua sahabat telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah ini juga kemudian, nah ini tentang kepemimpinan. Ini semua didialogkan antara kami dengan dia. Kaum Syiah percaya bahwa jabatan kekhilafan setelah Rasulullah wafat itu harus jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Dalilnya itu tadi, Ustaz, ketika di Ghadir Qum. Nah ini saya melihatkan Ghadir Qum. Apa itu Ghadir Qum? Jadi sepeninggal Haji Wada tadi, sepeninggal Haji Wada, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Jumlahnya 10.000 kan, sedih 10.000 orang. Nah ini Ghadir itu artinya kolam, bawah empang. Khum adalah satu tempat antara Mekah 170 km dari Mekah dan 190 km dari Madinah, di tengah-tengah. Semua sahabat dikumpulkan saat itu. Itu Ghadir Khum. Nah sekarang seperti ini. Pohonnya sudah tidak ada, tapi airnya masih ada yang tersisa. Nah orang-orang Syiah mandi di sana meyakini akan menggugurkan dosa-dosa. Anu jomblo menang, balik tadi itu kawin dah. Cek orang Syiah. Kawin awal mut'ah. Nah ini mereka rayakan pertemuan para sahabat dan Rasulullah, berkumpulnya mereka di Ghadir Khum. Mereka rayakan sebagai Idul Ghadir yang kata mereka lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada perayaan Idul Ghadir nih. Ini asli di Iran. Mau lihat? Ada yang salah.
Ini para bawah akan tahu bagaimana sesatnya mereka. Ya, ini perayaan Idul Fitri di Iran yang katanya lebih agung dari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang mereka tutupi dari kita. Ya, tetapi di tengah-tengah mereka terus terang seperti ini. Silakan simpulkan, betulkah Syiah bagian dari Islam? Ya. Ini resmi di dalam sebuah acara televisi, Syekh Jabir Al-Balusi Al-Muntasir, Abu Al-Muntasir Al-Balusi diundang untuk menyampaikan tentang hal ini. Dan saya pernah melihat ketika perayaan ini di kota Bandung, tokoh-tokoh pemerintahan ada yang hadir. Ada yang hadir, jangan salah. Yang kebanyakan dipilih. هذا أولا قريب جدا للخامنئي مرشد الثورة ثم أصيب هذا يقول أنا عابد الحيدر وطبعا هذا بين الخطاب الشيعية عادي جدا وهم عباد علي وليسوا عباد الله تعالى حقا وثم أصيب بسرطان الحنجرة ومات ولكن انظروا ماذا يقول. Nah, mereka menganggap dulu Haidar itu sebutan kemuliaan mereka, cara memuliakan mereka pada Ali bin Abi Thalib. Kata asmabuka ya Haidar, saya adalah hambamu ya Haidar. Berarti mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Inikah Islam? Bukan. Itu syirik namanya. Ini perayaan Idul Fitri nih di Iran. أنت طريقك طريق المستقيم قومك زهراء رحمن الرحيم. Siapa yang mereka sifatkan Zahra? Siti Fatimah. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mereka nisbatkan kepada Siti Fatimah. Zahra Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah ini syirik? Mempertuhankan manusia. Mereka nisbatkan sifat Allah kepada manusia. Ini dia katakan di hadapan saya. Dan yang menyaksikan saat itu tahun 2007 di Majalaya. Ya. Ada orang saya hadir mau membantah, silakan. Ada? Kalau ada, tewak. Bawa ke tukang. Zainab Malik Yaumiddin, dia mengatakan Zainab Malik Yaumiddin. Zainab itu adiknya Husain. Orang terakhir dari keluarga Rasulullah SAW, dari cucu Rasulullah yang berdialog di Karbala hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Dia pingsan demi mendengar nasihat dari Husain. Dia menyaksikan, Zainab menyaksikan bagaimana Husain dibantai di Karbala. Siapa yang membantainya? Mereka yang menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Lalu kenapa kita yang mereka benci? Aneh kan? Itulah mereka. زينب مالك يوم الدين إن لم يكن هذا عبادة البشر وخروج من الملة باتفاق الأمة فما هي الكفر إذا؟ فما هو الكفر إذا؟ Kalau yang ini bukan kekafiran, lalu seperti apa yang mereka sebut kekafiran? Kita yang mereka kafirkan. Ada di situ. Saya tidak mengatakan tanpa fakta. Semuanya saya kumpulkan. Ini yang kita berikan kepada Ketua MUI dan ini yang kita berikan berkasnya kepada Komisi 8 DPR RI. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Kenapa? Mereka dipelihara untuk memecah belah kedaulatan NKRI. Betul? Allahu Akbar. Kita jaga keutuhan NKRI dengan darah-darah kita. Kalau perlu, kita korbankan nyawa kita demi Allah jihad di negara ini. Allahu Akbar. Baik. Ingat, kita berada di akhir zaman. Jangan jual agama kita, iman kita karena pangkat, jabatan, dan gaji bulanan. Ingat, siapapun yang ada di sini, walaupun baju kita berbeda, tapi saya yakin mereka Muslim, betul? Rasulullah SAW bersabda, ciri kita berada di pintu gerbang kiamat. Para pendusta dibenarkan, yang benar didustakan, dan para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin satu kaum, satu bangsa.
Yukadzabu biha as-sadiq wa yusaddaqu biha al-kadhib wa yu'tamanu biha al-kha'in. Dan fitnah akhir zaman, kata Rasulullah SAW, dahsyat seperti kaki toil lail, seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Menjual iman mereka, agama mereka demi pangkat, jabatan, dan gaji bulanan dan pengaruh. Mau menjual agama kita demi pangkat? Mau menjual agama kita demi jabatan? Tidak, mau sebilah ini. Dan resiko orang yang memegang Quran Sunnah, kata Rasulullah, di hari itu seperti memegang bara api. Dipegang panas, dituduh intoleran, dituduh anti NKRI, itu anti Bhinneka Tunggal Ika, dituduh anti Pancasila. Padahal mereka lah yang anti Pancasila. Padahal mereka lah yang anti NKRI. Inilah para pendusta yang dibenarkan. Kita berada di akhir zaman. Terbukti. Punten ini, saya tidak menutupi diri. Inilah saya, kalau saya polisi, inilah saya. Di hadapan saya pernah ada brimob juga ikut kajian, tidak masalah. Karena ternyata dia komitmen dengan agama. Baik, Ustaz. Baik, pada akhirnya, oke zakat, pada mula bisa kopi filenya. Pada akhirnya, saya katakan pada ya oke lah, sebut Ustaz Siah tadi. Oke Ustaz, saya kira cukup dialog kita dari awal sampai akhir. Apa yang Anda katakan bukan dari Islam. Marah dia. Oh, berarti Anda mengkafirkan saya. Saya tidak mengkafirkan Anda. Cuma apa yang Anda sampaikan bukan dari Islam. Jangankan dengan akidah saya, dengan logika saya aja nggak bisa diterima. Ya berarti Anda mengkafirkan saya. Alhamdulillah kalau Anda merasa saya kafirkan. Marah dia. Kalau dia mengulurkan tangannya, kalau gitu kita membahala. Allah. Anda tidak main-main. Ingat Ustaz, kalau Anda mengajak saya mubahalah, salah satu di antara kita diazab Allah. Itu yang saya inginkan. Baik, Ustaz serius? Akhirnya saya ulurkan tangan saya. Saya pertaruhkan iman Islam saya. Mudah-mudahan Allah tidak mengurangi keikhlasan saya dengan mengatakan ini. Demi Allah, ini untuk berbagi keyakinan pada antum sekalian. Saya pertaruhkan iman Islam saya saat itu 2007. Ayo Ustaz, kita mubahalah. Dan saya akan meminta kepada Allah agar Allah menurunkan laknat kita saat ini juga begitu kita selesai mubahalah. As'alullah ayyanzil alaina la'natan kabiratan allati lam tunzal qablaha. Saya minta begitu agar tahu siapa yang hadir, siapa yang sesat dan yang menyesatkan yang benar. Ya, dikira dia, saya takut. Dia jabat tangan saya, dipoproket, dia cuma kena ambok dia ke saya. Saya membaca ta'awuz, basmalah, syahadat dan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la'an man adalla wa yudilla minna la'natan kabiratan allati lam tunzal qablaha. Ba'da hadhihi al-mubahalah hatta yatabayyana 'alaina man kana ala haqqin wa man kana ala dhalalatin. Dan saya tutup dengan hamdalah dan salawat pada Rasulullah SAW. Dia masih komat kamit. Kenapa? Syahadatnya panjang. Baik, terakhir Ustaz, punten Ustaz. Terakhir, tayangan terakhir. Saya perlihatkan bagaimana syahadat mereka. Inilah syahadat mereka. Agar para ulama tahu, inilah mereka yang mengakui Islam padahal mereka bukan Islam. Kita percepat para ulama. Nah ini Yasin Al-Habib. Semoga Allah melaknatnya. Dia yang menghina para sahabat di hadapan kita. Dan ini diikuti oleh petinggi Syiah di Bandung. Nah ini udah berapa kali betul datang ke Indonesia ya, Yasin Al-Habib. Dan ini Idris Al-Maghribi. I'lanu Tasyayyu' Al-Akh Idris Al-Maghribi. Pengumuman masuk Syiahnya saudara Idris Al-Maghribi dari Maroko. Ini prosesi syahadat mereka. مجلس البركة هذا لتلقينه شهادة الإسلام وحدانية الله تبارك وتعالى النبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنه في النار.
ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. لا شبيه له ولا نظير. لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. وأشهد أنه سيد الأنبياء. وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم. وخير الخلق أجمعين. وخير الخلق أجمعين. Baik, itu paragraf pertama. Beda? Sama dengan kita atau beda? Beda, oke, beda secara redaksi, tapi maknanya belum menyimpang, tidak menyimpang, mafi muskilah. Oke, kita tolerir. Sekarang paragraf kedua. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين حجج الله. حجج الله. Nah, ini paragraf kedua. Ada dalam syahadat kita? Tidak ada. Ini sifat gulu mereka. Dan tidak ada yang gulu fiddin, berlebihan dalam beragama, kecuali ahli kitab. Makin yakin Syiah ciptaan Yahudi, baik secara ideologi ataupun politik. Baik, ini paragraf terakhir. Salawatullah. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة في النار. أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu syahadat mereka. Apa kita tidak sakit hati? Sakit hati tidak kita? Sakit hati. Pada aparat pemerintahan ini yang membuat kami marah. Yang membuat kami marah karena kemuliaan orang-orang yang Allah muliakan mereka hina dan mereka kafirkan. Demi Allah, kami tidak akan pernah berhenti membela keyakinan kami. Sekalipun kami harus membalasnya dengan darah-darah kami. Allahu Akbar. Dan inilah yang memecah belah bangsa kita. Maka sekali lagi, siapapun yang mendukung mereka perlu kita curigai, ya, nasionalismenya, patriotismenya. Baik, Bapak, barangkali itu dulu banyak hal yang saya kemukakan. Ya, kita belum bicara adan mereka, wudhu mereka, sholat mereka, kiblat mereka, cara ibadah haji mereka, rukun iman mereka, rukun Islam mereka. Kita belum bicara itu. Ya, karena kita butuh banyak waktu. Ya, insya Allah Ustaz juga perlu istirahat nih. Nanti kalau terlalu lama beliau nggak mau ketemu saya lagi. Baik, berikutnya saya kembalikan pada pembawa acara. Barangkali ada dialog pembawa acara. Bagaimana? Ya, saya kembalikan kepada Pak Ibu. Oke. Baik,